Data hasil survei majalah CEO World di 2024 menyatakan Indonesia adalah negara yang paling religius nomor 7 di dunia. Dengan 98,7% responden mengaku dirinya religius. Di tahun sebelumnya, pada 2023, Indonesia menduduki negara nomor 1 di dunia yang paling percaya Tuhan. Dalam hasil survei World of Statistics dengan nilai persentase 93%. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga menyebutkan dalam sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana sebenarnya peran agama di kalangan Gen Z saat ini? Apa agama lo? Muslim, Katolik, Hindu, Islam, Kristen, Protestan. nyembah sumpit. Kalau gue punya pengen bikin agama, nyembah sumpit ya. Mari kita mulai dengan mengenal Gen Z atau Zoomer, yaitu generasi yang lahir antara 1997 sampai 2012. Dan di tahun ini akan berumur 13 sampai 28 tahun. Mereka tumbuh bersama teknologi dan internet, sudah terbiasa dengan dunia digital sejak kecil. Hal ini membuat mereka memiliki cara pandang dan nilai-nilai yang berbeda dari generasi lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, agama yang diakui keberadaannya di Indonesia saat ini ada 6, yaitu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Di Indonesia sendiri, setelah seseorang lahir, biasanya agama anak itu akan mengikuti kepercayaan orang tuanya. Namun, jika sejak kecil tidak dibekali dengan pemahaman yang kuat atau bahkan tidak diajarkan sama sekali, anak tersebut akan lebih rentan terpengaruh oleh informasi yang bisa saja berdampak negatif. Salah satu fenomena yang sering kita lihat di kalangan Gen Z adalah penggunaan agama hanya sebagai identitas sosial atau disebut dengan label. Banyak anak muda yang mengidentifikasikan dirinya dengan agama tertentu karena latar belakang keluarga atau lingkungan sosial. Namun, mereka tidak selalu mempraktikkan ajaran agama tersebut secara konsisten. Hal ini terlihat dari perilaku kontradiksi yang sering terjadi seperti banyak Gen Z yang minum alkohol, berbuat zina, tapi asal makan babi bilangnya haram. Ataupun tetap beribadah akan tetapi sambil berbuat hal yang dilarang agama. Data dari Kemenkes di 2024 tercatat sekitar 27.000 kasus baru HIV per tahunnya. Kelompok remaja dan anak muda menyumbang hampir 50% kasus infeksi tersebut. Ketua Komnas HAM PA Babel Imelda Handayani menyampaikan hasil data dari Badan Narkotika Nasional di 2024. Katanya, tak kurang dari 2,2 juta remaja Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, dan angka ini bisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari dua data yang telah aku jabarkan tadi, tentu tidak ada satupun agama yang memperbolehkan seks bebas dan narkoba. Namun, hal ini justru memperjelas adanya korelasi antara agama sebagai identitas sosial atau label dengan perilaku individu Gen Z saat ini. Meskipun seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai pemeluk agama tertentu, tidak selalu berarti mereka akan berperilaku sesuai dengan ajaran agama tersebut. Belum lagi pada kasus mereka yang mempercayai Tuhan dan beragama, tapi saat ditanya seberapa agamisnya lu, dalam video YouTube Creative Fox jawabannya, nggak yang bawa Tuhan kemana-mana, gue santai aja, chill bro. Gue cuma doa tuh pas makan sama tidur doang. Setiap hari Minggu gereja kok. Cuman sebelum hari Minggu maksiat. Balance. Kenapa sih mesti membahas agama? Iya. Si nyingkronin logika sama agama. Jadi kalau misalnya itu memang logis di kitab gue, diajaran gue akan seagamis itu, akan mematuhi itu. Soalnya Karena gue males-malesan. cuplikan tadi menunjukkan Gen Z cenderung lebih menekankan pada aspek spiritual yang lebih personal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan ritual keagamaan yang bersifat formal. Tapi tenang aja, seperti yang telah aku singgung sebelumnya bahwa Gen Z sangat akrab dengan dunia digital, maka saat ini banyak tokoh agama seperti Bante Dirapuno, Habib Jafar, Dian, Kristen, Romo Aan, dan Pendeta Brian yang memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara lebih menarik dan relevan bagi Gen Z.
Salah satu yang paling terkenal adalah program login di channel YouTube Titik Publisher setiap bulan Ramadan yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh agama lintas iman. Nah, yang menarik justru ada di sini, yaitu jumlah tayangannya selalu berjuta-juta penonton. Ini menunjukkan betapa besar minat Gen Z terhadap diskusi keagamaan di ruang digital. Lantas, apa solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah kurikulum pendidikan agama di Indonesia. Saat duduk di bangku sekolah, sebagai muslim kita pasti mendapatkan pelajaran agama Islam dengan mendalam. Tapi bagaimana dengan teman-teman dengan agama lainnya? Tentu saja tidak, karena tidak ada pengajar dari agama mereka. Maksud dari solusi aku memberikan pendidikan agama ini adalah bukan hanya fokus ke satu agama tertentu, tetapi mengajarkan semua agama yang diakui di Indonesia secara general, agar para siswa memahami seluruh agama, mengajarkan kebaikan, dan mereka harus mematuhi perintah agama yang dianutnya, termaksud beribadah. Kedua yaitu peran lingkungan sebagai penguat nilai-nilai moral. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter religius Gen Z, seperti memberikan dukungan dan contoh yang baik dalam mempraktikkan ajaran agama. Karena apa yang terjadi pada Gen Z saat ini adalah hasil dari keluarga dan lingkungannya. Yang ketiga adalah peran tokoh agama. Tokoh agama perlu beradaptasi dengan zaman dan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh Gen Z. Dengan memanfaatkan media sosial akan memudahkan menjadi jembatan penghubung antar umat beragama dan menyebarkan pesan-pesan positif yang dapat menginspirasi, seperti halnya login tadi. Nah, mungkin itu menurut aku sebagai Gen Z yang melihat peran agama dari perspektif lingkungan saat ini. Menurut kalian bagaimana? Tulis komentar di bawah ya.